Ya, masih kita akan bicara tentang tema SMCC ya, masih dalam rangkaian SMCC kita akan bicara tentang living with Jesus every day. Nah, hari ini saya akan bicara tentang be an excellent person. Ya, kalau kita living with Jesus every day, salah satu hal yang akan kita dapatkan itu adalah kita akan menjadi orang-orang yang excellent. Karena kita hidup living with Jesus, kita hidup bersama Tuhan setiap hari. Nah, di minggu yang lalu, itu di ibadah yang kedua, ada Dian menyampaikan firman Tuhan tentang spiritual check up, ya saudara. Nah, saudara yang tidak hadir kan siang hari itu, spiritual check up ada beberapa nih. Kalau kita mau ngecek ya kondisi tubuh kita perlu namanya medical check, ya. Medical check itu seperti apa? Saya lakukan medical check itu setiap setahun sekali, gitu. Nah, di medical check itu saya bisa tahu, oh saya ini ternyata ada kolesterol yang cukup tinggi, cukup tinggi ya, agak tinggi gitu, agak tinggi. Karena batasnya 200, saya 220 gitu kan, agak tinggi ya. Nah, dari medical check itu kita bisa tahu kondisi tubuh kita ini seperti apa gitu. Nah, di minggu yang lalu, Dian sampaikan tentang spiritual check up. Jadi, kita perlu cek, ada ketakutan kah, ada kekhawatiran kah, ada ada kecemasan kah, atau kita merasa tidak pede gitu ya, kita minder dan sebagainya. Padahal sebetulnya kita tahu bahwa ada satu janji Tuhan ngomong apa? Aku akan menyertai engkau. Janji Tuhan bilang apa? Janji Tuhan bilang bahwa kalau rambut jatuh pun aku tahu, kata Tuhan. Jadi kita seharusnya bahwa tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita. Gitu ya. Kalau kita yang minder, firman Tuhan bilang apa? Kamu itu berharga gitu. Jadi kalau kita tangkap janji Tuhan itu, hidup kita itu kita akan tahu bahwa iya, aku berharga, aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan itu pasti akan memegang penuh kehidupanku. Aku takut, aku khawatir akan masa depanku, misalkan begitu ya. Masa depanku nanti seperti apa, aku lulus kuliah nanti jadinya apa, pekerjaanku nanti gimana gitu ya. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Kalau kita tangkap itu, kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar excellent. Ya. Nah, problemnya saudara, saya percaya bahwa kita semua di tempat ini itu sudah tahu janji Tuhan gitu ya. Tapi kita masih hidup dalam ketakutan, kita masih hidup dalam kekhawatiran, kita masih ragu-ragu, minder dengan diri kita sendiri gitu. Itu kalau kita tahu, tapi kita tetap hidup di dalam itu namanya apa? Namanya orang bebal, ya kan? Kita sudah ngerti, sama seperti medical check. Saya tahu, saya punya kolesterol yang agak tinggi. Tapi saya nggak mau jaga makan. Misalkan begitu ya, saya nggak mau jaga makan. Saya makan sembarang, saya tidak jaga hidup sehat, saya tidak berolahraga gitu. Padahal saya tahu, saya harus jaga kondisi kolesterol saya. Nah kalau seperti itu, apa namanya? Namanya adalah orang yang bebal gitu ya. Kita sudah tahu kalau kita ada kolesterol gitu, tapi kita tetap makan sembarangan gitu. Gorengan itu kan enak ya saudara ya. Jadi tetap makan seafood gitu ya, cumi, kepiting dan sebagainya gitu. Nah itu kan enak ya, itu namanya bebal. Sama seperti itu saudara. Kita sudah tahu janji Tuhan, tapi tetap kita masih hidup di dalam ketakutan, kita masih hidup di dalam kekhawatiran gitu. Apa kata firman Tuhan tentang bebal ini ya? Nah, Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa karena hari-hari ini, jadi bukan hanya hari ini, tapi hari-hari ini, ya, setiap hari, hari-hari itu adalah jahat. Karena itu kita harus pergunakan waktu. Jangan jadi bodoh, usahakan, saya bold, usahakan. Karena ternyata untuk mengerti kehendak Tuhan tadi, kita tuh perlu mengusahakan, saudara. Kita tuh perlu mengusahakan. Jadi kalau saudara bilang, aku masih hidup dalam ketakutan, aku masih hidup dalam kekhawatiran, berusaha tahu ini janji Tuhan itu apa. Karena memang benar, untuk tetap percaya Tuhan, untuk tetap percaya pada janji Tuhan, untuk tetap tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kita perlu usahakan itu setiap hari. Kita perlu usahakan itu setiap hari. Ya. Supaya kita itu tahu, kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, berita baiknya saudara, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak sanggup, kita tidak bisa sendiri. Masih sering jatuh di dalam ketakutan, masih sering jatuh dalam kekhawatiran, masih sering jatuh dalam rasa minder, masih sering jatuh dalam dosa-dosa. Berita baiknya adalah Tuhan kirim seorang penolong buat kita semua, yaitu Roh Kudus. Ya. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak sanggup sendiri, gitu ya. Tuhan kasih penolong. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, saudara, ini yang harus kita tangkap. Bahwa ketika kita percaya Tuhan, ini ya, ketika kita percaya Tuhan, otomatis ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah sebenarnya yang ada di dalam dirimu, di dalam diriku, gitu ya, di hatiku, di hatimu, itu yang memampukan kita untuk kita bisa percaya Tuhan. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus ini ada di dalam dirimu. Gitu. Dan ketika Roh Kudus ada, Dialah yang akan menolong kita, membantu kita, untuk kita itu be an excellent person. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang excellent. Roh Kuduslah yang akan membantu kita, karena kata firman Tuhan, usahakanlah untuk kita tuh setiap hari tahu kehendak Tuhan. Jadi saudara, poinnya adalah kita harus jadi partnernya Roh Kudus untuk kita bisa punya excellent spirit. Ya, kita bangun roh yang luar biasa, kita membangun roh kita ini sampai akhirnya ada excellent spirit. Dan begitu excellent spirit itu kita tangkap ada di dalam hidup kita akan menjadi orang-orang yang excellent. Ya, saudara ya. Karena segala sesuatunya ini perlu diusahakan. Contohnya, saya mau hidup sehat. Saya mau punya otot yang kuat, ya. Kalau punya otot kuat artinya harus olahraga. Betul? Harus olahraga, kan saudara nggak bisa. Saya mau hidup sehat, mau punya otot kuat, tapi saudara nggak olahraga, nggak bisa. Kan harus olahraga, supaya ototnya menjadi kuat. Ada sesuatu yang diusahakan. Supaya otot ini kuat, maka saya harus olahraga. Ya. Saya ini tidak gampang pikun gitu ya, nanti kalau sudah agak-agak senior ya saudara ya. Nah, saya mau untuk terus memakai memori saya dengan baik. Jadi memorinya kan akan terus dilatih, tetap terus bekerja, tetap terus produktif di usia senior gitu. Kenapa? Supaya memorinya ini tetap bisa terpakai.
Begitu pula dengan roh kita, ya. Roh ini perlu kita latih setiap hari. Roh ini perlu kita usahakan setiap hari. Living with Jesus every day. Supaya kita bisa tangkap kehendak Tuhan. Kita bisa kerjakan kehendak Tuhan. Jadi perlu saudara untuk sekali lagi diusahakan. Perlu saudara untuk dilatih. Beberapa minggu yang lalu saya ada lihat sebuah film gitu ya. Film ini bercerita tentang seorang coach basket kulit hitam gitu. Di mana coach ini itu diminta tolong oleh sekolah alumninya dia untuk melatih anak-anak pemain basket di sekolah itu gitu. Nah, akhirnya coach ini setuju, dia datang ke sekolah itu. Nah, yang dia lihat adalah tim basketnya ini adalah kumpulan anak-anak yang nilainya nggak karuan, jeleknya, ya, nilainya jelek, tidak punya respect kepada orang lain, selalu datang terlambat, gitu ya, selalu mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang mengejek, gitu. Akhirnya coach ini bilang bahwa saya hari ini saya akan melatih teman-teman semuanya, tapi saya punya rules, saya punya peraturan. Peraturannya apa? Yang pertama adalah latihan akan dimulai pukul 3. Kalau datang 3 kurang 10 itu sudah terlambat. Dia bilang gitu. Ya. Jadi dia punya aturan itu yang pertama. Yang kedua, aturannya adalah respect. Harus bisa respect with others. Respect kepada teman-temanmu, respect kepada saya sebagai coach, dia bilang begitu. Jadi ada respect. Lalu yang ketiga, dia bilang bahwa aturan yang ketiga adalah tidak boleh ada kata-kata negatif yang keluar dari mulutmu. Entah ejekan, entah hinaan gitu ya, atau yang kata-kata yang tidak memotivasi gitu ya. Jadi misalkan, aduh capek ya, aduh ini gitu ya, kata-kata yang akhirnya membuat kita tidak termotivasi gitu. Dia punya peraturan-peraturan seperti itu. Dan yang keempat adalah, kalau kamu join sama tim ini, kamu mau ikut tetap dalam tim basket ini, kamu harus punya nilai yang bagus. Ada average nilai yang dia berikan. Nah, pertama saudara, yang terjadi apa? Banyak yang tidak terima. Banyak yang coba-coba. Banyak yang datangnya terlambat. Nah, akhirnya konsekuensinya apa? Mereka harus push up, mereka harus lari keliling lapangan gitu. Itu konsekuensi yang diberikan oleh coach itu. Gitu. Nah, jadi awalnya banyak yang tidak terima, banyak yang akhirnya tetap dengan bercandaannya gitu ya, tapi menghina. Nah, akhirnya kena konsekuensi. Kemudian ada lagi yang tidak datang on time gitu, jam 3.30 baru datang, kena konsekuensi. Begitu terus, ada yang tidak terima keluar gitu, tapi ada yang tetap bertahan, ingin bergabung di dalam tim itu. Nah, singkat cerita saudara, akhirnya yang terjadi tim ini mengalami perubahan habit, perubahan kebiasaan. Mereka yang dulunya suka ngomong kasar, jadi sangat behave gitu ya, jadi baik. Mereka yang dulunya tidak ada respect sama orang lain, akhirnya mereka punya respect, saling menghargai. Mereka yang latihan semena-mena, sekarepnya dewe gitu, sekarep dewe itu apa sih? Seenaknya sendiri. Ya, mereka latihan yang seenaknya sendiri, terus akhirnya berubah semua. Saudara tahu hasilnya? Hasilnya adalah tim ini yang dulunya tidak diperhitungkan, gitu ya. Lama-lama dia menang antar sekolah, kemudian menang antar satu kota, kemudian menang antar provinsi, dan dia menjadi runner up di skala nasional. Saudara, kalau kita mau membangun, kalau kita mau punya hidup yang excellent, ya, artinya kita perlu mengubah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang memang seharusnya hal-hal yang kurang baik gitu ya.
Kita harus memaksa daging kita. Daging ini lemah tapi roh penurut, kata firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk kita belajar kepada satu tokoh di dalam Alkitab yang saya percaya kita semua tahu, Daniel. Daniel ini adalah satu tokoh yang excellent. Ya, dia adalah satu tokoh yang excellent. Daniel 5 ayat 12 berkata, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, excellent spirit, dan pengetahuan, dan akal budi. Daniel 6 ayat 3 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit. Nah berarti, kenapa Daniel ada roh excellent? Kenapa rohnya ada excellent spirit gitu ya? Apa yang dilakukan Daniel? Daniel terkenal sebagai salah satu tokoh yang excellent gitu. Karena apa? Bahkan raja-raja pemuka gitu ya di istana itu dikatakan di firman Tuhan tidak menemukan satu kesalahan pun dalam diri Daniel. Berarti dia excellent. Dia diberikan tanggung jawab pekerjaan A, dilakukan dengan baik, maksimal. Dia diberikan tanggung jawab B, dilakukan dengan maksimal. Dia diberikan tanggung jawab C, diberikan maksimal. Gitu. Dia menjadi orang yang excellent. Bagaimana caranya? Kita belajar dari Daniel. Yang pertama adalah di Daniel 6 ayat 10. Dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi rupa-rupanya Daniel ini berdoa bukan kalau hanya ada masalah. Daniel ini berdoa bukan kalau hanya ada keinginan sesuatu gitu ya. Tapi ini adalah habit, ini adalah satu kebiasaan yang sudah dibangun Daniel dari dulu. Karena itu dikatakan sudah biasa, seperti yang biasa dilakukannya saudara. Jadi kita yang pertama, untuk kita punya excellent spirit dan menjadi orang-orang yang excellent, yang pertama saudara perlu bangun adalah komitmen untuk membangun kehidupan spiritual. Kita perlu mengubah, ya. Mungkin sebagian dari saudara sudah melakukan itu. Tapi buat sebagian saudara yang lain yang belum, ya. Ayo kita sama-sama punya komitmen. Komitmen untuk kita membangun kehidupan spiritual kita setiap hari. Kita bangun kehidupan doa kita setiap hari. Sekali lagi, mungkin buat badan kita, untuk kita bangun kehidupan doa, ya, untuk kita bangun pagi, berlutut gitu, kita berdoa sama Tuhan, kita baca firman Tuhan. Mungkin badan kita ini nggak enak, maksudnya nggak nyaman gitu ya. Tapi sekali lagi kita perlu latih tubuh kita, badan ini lemah, roh penurut. Jadi ketika kita benar-benar melatih tubuh kita, maka roh itu akan mengikuti, saudara. Ya, harus ada komitmen. Sebuah survei mengatakan kalau kita lakukan sesuatu selama 90 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis akhirnya kita lakukan. Contoh, ya. Kalau saudara mandi, masa perlu mikir dulu? Air dulu atau ini dulu ya, sabunan dulu ya? Enggak kan? Ya, udah otomatis dilakukan. Pasti air, sabun gitu ya. Kalau saudara mau keramas, basah rambut dulu atau pakai sampo dulu ya? Nah, loh saya punya teman, kalau dia keramas, yang dia pakai itu conditioner dulu. Conditioner dulu, baru sampo. Terus conditioner lagi. Ya enggak apa-apa, artinya dia sudah punya kebiasaan itu kan. Dan kebiasaan itu rutin dia lakukan, sampai akhirnya dia lakukan itu ya enggak mikir, aku conditioner dulu, sampo dulu, conditioner lagi gitu. Nah, sama seperti itu saudara. Mari kita paksa badan kita, jasmani kita ini, ya, punyai komitmen untuk bangun kehidupan spiritual kita. Bangun kehidupan jam doa kita.
Bukan menjadi orang-orang yang kalau butuh kita baru berdoa sama Tuhan. Kalau kita pengen sesuatu kita baru minta sama Tuhan. Ya saudara ya. Ini kuncinya yang pertama. Untuk menjadi excellent person. Yang kedua adalah komitmen untuk memegang kebenaran. Memegang value. Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ya. Jadi Daniel punya ketetapan, meskipun satu istana semuanya minum anggur dan makan santapan raja, Daniel berketetapan untuk tidak melakukannya. Jadi ada satu komitmen dalam dirinya Daniel untuk dia tetap pegang value. Dia pegang kebenaran firman. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan saudara saat ini. Di sekolah misalkan, atau di kuliah ya, sekarang ini kampus, kuliah, tempat bekerja ya. Apakah saudara tetap mau memegang value, memegang kebenaran firman itu? Meskipun mungkin saudara tidak akan menerima proyek kerjaan lagi. Tapi kebenaran tetap saudara pegang. Meskipun di kampus mungkin saudara akan dijauhi. Karena saudara memegang kebenaran firman. Meskipun di tempat kerja mungkin tidak ada promosi. Karena saudara tetap pegang prinsip kebenaran firman. Saya tidak tahu, tapi yang membuat seorang Daniel excellent, salah satunya adalah karena dia memegang kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara ya. Ada satu quote yang beberapa hari yang lalu ya saya baca. Quote ini tulisnya gini, kalau lo nggak dihargai, artinya, lo di tempat yang salah. Kalau lo nggak dihargai, itu artinya lo ada di tempat yang salah. Quote-nya bilang seperti itu. Nah, buat kita yang mungkin saat itu mengalami di tempat kerja, mungkin saudara mengalami hal ini, mungkin iya ya, ternyata benar, aku di tempat kerja nggak dihargai, berarti aku salah nih tempat kerja. Terlihatnya benar sih saudara. Tapi kita perlu tahu apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan itu bilang bahwa segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi bukan kita. Yang kedua firman Tuhan apa? Yang kedua firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ini jadi terang. Harus jadi berkat. Dan yang ketiga Tuhan katakan apa? Kita ini harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang perlu kita tahu, apakah Tuhan tetap mau aku ada di sini. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan mau aku ada di sini, mau tidak dihargai, ya tidak masalah, kan gitu ya. Karena fokusnya bukan aku, fokusnya adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan. Ya. Nah saudara, itu ya. Bagaimana kita tetap memegang satu value, kebenaran firman di tengah kondisi dan situasi tempat kerja kita, sekolah kita, apakah kita tetap bisa memegang value kebenaran ini. Yang ketiga, yang dilakukan Daniel adalah menjaga hidup dalam kumpulan orang-orang benar. Daniel 2 ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan mimpinya Raja Nebukadnezar kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Artinya di sini yang saya mau katakan, Daniel ini juga punya komunitas, gitu. Makanya dia pergi ke teman-temannya, dia sampaikan, ayo doa bareng, ya tentang mimpi ini. Jadi saudara, komunitas itu penting. Komunitaslah yang akan menjaga hidup kita untuk kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Komunitas yang benar itu akan membawa kita juga menjadi orang yang benar.
komunitas yang berfokus pada Kristus, maka semua anggota di dalam komunitas juga akan mengalami pertumbuhan. Ya. Saudara perlu perhatikan, selain komunitas di gereja, di luar sana, komunitas seperti apa yang ada di sekitar saudara. Karena komunitas ini sangat penting. Kalau komunitas saudara, bukan yang di sini ya, komunitas yang di luar nih, lingkungan kerja dan sebagainya gitu ya. Kalau komunitas di luar sana, orang-orang di sekitar saudara itu sukanya gibah, maka secara otomatis kita akan ikut loh. Katut ya. Menjadi ikut. Kalau komunitas di sana itu sukanya gosip, kita jadi suka gosip. Kalau komunitas di sana itu mikirnya, misalnya komunitas di kampus ya, teman-teman di kampus, gimana nih pelajarannya gini. Kita akan jadi termotivasi untuk belajar juga. Kita akan jadi orang-orang yang suka belajar juga. Jadi itu perlu banget saudara. Itu penting untuk kita perhatikan. Di Eropa saudara, ada satu komunitas pencuri, copet. Itu ada komunitasnya. Jadi mereka nyopet bukan 1-2 orang copet gitu, enggak. 12 orang, 15 orang. Targetnya 1. Ayo. Targetnya 1. Jadi kalau misalkan kita lagi ngantri, beli baju gitu ya, teman saya waktu lalu itu beli baju, depannya ada orang, belakangnya ada orang, lagi ngantri nih mau bayar. Depannya ada orang, belakangnya ada orang, sebelah sininya ada orang juga. Yang di depan ngajak ngomong teman saya, yang di belakang mulai beraksi, yang di samping ini nutup-nutupin supaya nggak kelihatan. Loh, ada komunitasnya. Bekerja bersama. Gitu ya. Artinya penting untuk kita tahu betul kumpulanku ini orang yang seperti apa. Orang-orangnya seperti apa. Jadi saudara perlu perhatikan itu. Karena komunitas yang benar pasti membuat hidup kita juga jadi benar, ya. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah bersikap tulus hati. Daniel 5 ayat 17 berkata, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, dikasih hadiah. Daniel bilang, gak usah hadiah, tapi aku akan tetap bantu raja, gitu ya. Daniel bilang seperti itu. Artinya Daniel punya sikap hati yang tulus, saudara. Jadi bukan saya bantu karena saya mengharapkan balasan. Tidak. Tapi karena saya bantu, ya karena saya mau membantu. Itu. Saya membantu karena ada kasih Kristus yang menggerakkan saya untuk saya membantu. Ya, saudara ya. Saudara tahu penghargaan Adipura? Adipura tahu? Tahu. Itu kan penghargaan untuk kota terbersih. Betul? Betul ya? Betul? Ya. Untuk kota terbersih. Nah, ketika suatu kota dikatakan dia meraih penghargaan Adipura sebagai kota terbersih, siapa yang menerima hadiahnya? Hah? Wali kotanya kan? Wali kotanya yang akan tampil untuk terima kasih, kita menerima penghargaan ini, terima kasih kepada warga Surabaya, kan begitu ya? Wali kotanya. Tapi apakah saudara tahu siapa di balik itu? Sampai kota tersebut bisa memenangkan Adipura. Siapa? Siapa? Pasukan kuning, saudara. Itu yang kita lupakan. Tapi apakah pasukan kuning ini, saya mau maju tampil ke depan, saya mau dihargai juga gitu ya. Tidak. Tidak terlihat. Jadi orang yang tulus hati itu tidak terlihat. Tapi dia bisa berdampak buat orang lain. Dia tidak mengharapkan, orang tulus itu kan tidak mengharapkan timbal balik ya. Jadi apapun yang dia kerjakan, memang dia kerjakan dengan sungguh hati, gitu. Tidak mengharapkan balasan, saudara.
Ya, nah itu 4 hal yang dimiliki Daniel untuk dia bisa menjadi excellent person gitu. Nah, lalu kalau sudah jadi excellent person itu seperti apa gitu ya? Excellent itu bukan berarti excellent dalam pencapaian, no, bukan itu yang saya maksud. Excellent itu adalah kalau kita bisa melakukan sesuatu extra miles. Kita bisa lakukan sesuatu tuh melebihi dari apa ya? Dari diri kita gitu ya. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu, extra miles gitu. Nah, jadi orang yang excellent person itu akan ada pengetahuan, kepandaian, pengertian, kebijaksanaan ya. Seperti yang ada di Daniel 1 ayat 20. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian gitu ya. Ditanyakan raja kepada mereka dan didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas loh. Luar biasa Daniel dan teman-temannya ini ya. Dan ketiga kawannya. Daripada semua orang berilmu. Loh, lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Excellent person. Tentunya ini yang dihasilkan sama Daniel, pengetahuan, kepandaian, pengertian, kebijaksanaan, itu karena ada excellent spirit. Ada roh yang luar biasa, roh yang luar biasa yang ada di Daniel ini, itu yang membuat dia tampil, yang menjadi orang excellent. Lalu yang berikutnya, ada penyertaan Tuhan, saudara. Waktu Daniel masuk ke gua singa, ya, Daniel 6 ayat 22 berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singanya, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Gitu. Artinya ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dan seperti yang kita tahu, amanat agung berkata bahwa Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai dengan akhir zaman. Saudara perlu tangkap itu. Perlu tangkap. Ada penyertaan Tuhan. Yang berikutnya adalah berdampak. Excellent person itu berdampak, saudara. Daniel 5 ayat 11. Sebab dalam kerajaan Tuanku, ya, Daniel ini tidak ngomong ya, tapi ternyata ada orang-orang di sekitarnya yang bilang bahwa, oh itu loh, ada Daniel, orangnya tuh penuh dengan kuasa Roh Kudus, ya, dengan excellent spirit, gitu. Jadi orang yang excellent itu tidak perlu ngomong, tidak perlu tampil, tapi keberadaannya bisa dirasakan orang lain. Dia bisa berdampak. Saudara. Ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah, ujung-ujungnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Saudara, if we have excellent spirit, so we will become an excellent person. If we have excellent spirit, we become excellent in what we do. Excellent life, excellent marriage, excellent ministry ya, pelayanan, excellent work, kerja yang maksimal gitu. Excellent in any aspect gitu. Jadi yang perlu saudara tangkap tadi adalah, ayo, living with Jesus every day. Setiap hari kita perlu hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya ada roh excellent, roh luar biasa. Roh yang luar biasa ini yang memampukan kita untuk menjadi excellent person. Ini yang terakhir ya, saudara. Ayat terakhir, pas. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia yang baru. Kita semua adalah ciptaan yang baru. Kita kenal Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah manusia yang baru, yang kata firman Tuhan terus menerus setiap hari usaha ya diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Membangun excellent spirit itu akan menjadikan kita satu pribadi yang excellent. Amin.